Rekamnya sudah Pak ya? Oke, ya baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tati Asrawati Asana, SMK 3 Kendari di event rutin Ultra Cerdas setiap Kamis malam. Pada malam hari ini kita dalam di partisipan berjumlah 37 partisipan dengan teman-teman panelis juga, dan telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita hebat Pak Amiruddin Ismuhu. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat malam, tema event Sultra Cerdas pada malam hari ini pada edisi 105 adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran berbasis virtual. Apa dan bagaimana rancangan pembelajaran berbasis virtual reality ini akan nanti kita simak dengan Bapak Amiruddin. Sekilas saya akan bacakan CV beliau, lumayan singkat, untuk nanti lebih dalamnya kalau ingin berkenalan langsung ke Pak Amiruddin, bisa langsung ke beliau. Pak Amiruddin Ismuhu adalah seorang kepala SMK Negeri 1 Popayato Timur, Provinsi Gorontalo ya Pak. Beliau juga adalah koordinator wilayah pendekar VR Gorontalo, lahir di Langkoga Barat 31 Desember 1986 di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, beliau adalah Virtual Reality Ambassador, kemudian pendekar VR ahli, Master Trainer Microsoft. Nah, ini mohon maaf ini Pak, saya juga baru mendengar ini tentang pendekar ini, istilah tentang pendekar. Nanti kita akan lebih jauh lagi mengenal beliau. Baik, untuk mengefisienkan waktu, segera saja saya akan persilakan Pak Amiruddin Ismuhu untuk membawakan materi pada malam hari ini tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran berbasis virtual reality. Silakan Pak Amiruddin. Baik, terima kasih Bu Tati untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati founder Sultra Cerdas Pak Bahar, Ibu Indah, Bu Tati selaku host pada malam hari ini. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir untuk berbagi atau sharing terkait dengan virtual reality yang alhamdulillah pada malam hari ini juga Bapak Ibu juga sudah mengenal lebih terkait dengan virtual reality, sehingganya untuk kesempatan ini kami mencoba sharing bagaimana terkait dengan implementasi proses pembelajaran nanti yang berhubungan dengan virtual reality. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada host untuk saya share screen terkait materi. Silakan Pak. Ya, tampilannya Bu Tati sudah Jelas Pak, sudah kelihatan. ya. Ya. Baik. Jadi pada malam hari ini saya sharing terkait dengan virtual reality. Sebenarnya apa sih virtual reality? Mungkin Bapak Ibu bukan lagi sebuah hal yang Bapak Ibu rasakan saat ini, tapi virtual reality ini sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang mungkin saja bisa untuk kita bawakan ke dalam proses pembelajaran nanti. Nah, pertama terkait dengan virtual reality sebenarnya apa prinsip dasar dan bagaimana aplikasinya dalam pendidikan. Nah, virtual reality ini di Indonesia itu sendiri ini ada tiga orang yang sangat berpengaruh terkait dengan virtual reality atau yang biasa kita kenal dengan Melia Lab. Saat ini Melia Lab tersebut itu adalah sebuah perusahaan yang bernama Sinta VR.
dan ada beberapa orang pendiri yang berada dan saat ini untuk Indonesia itu sendiri ada Mas Andes Rizky. Kemudian ada beberapa eh, apa namanya Sintaviar ini berdiri pada tahun 2016 yang awalnya dipelopori oleh Akira Sou yang melihat perkembangan teknologi dan saat ini terus berkembang untuk beberapa hal terkait dengan virtual reality. Nah, perusahaan-perusahaan yang sempat sudah kerjasama dengan pihak Sintaviar ini ada Telkomsel, Pertamina, Jarum, dan sebagainya. Ya. Berikut untuk rilis dari Sintaviar ini sebenarnya sudah banyak berita-berita yang beredar, baik di media cetak, sosial, dan sebagainya, di mana uh, terkait dengan pemanfaatan atau perkembangan dari Sinta VR atau virtual reality ini, kalau bisa Bapak Ibu lihat pada tampilan ini, itu sudah banyak ya. Bahkan sudah ada yang menggunakan secara detail sampai pada penggunaan Oculus. Kalau yang tahap paling sederhana ini, kita biasanya hanya menggunakan cardboard yang ditawarkan cukup mudah untuk kita dapatkan. Nah, ini adalah klien dan partner. Sekilas kami perlu menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Bahkan saat ini juga pihak Milea Lab atau Sintaviar ini sudah bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia terkait untuk sesi-sesi pelatihan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan virtual reality ini, yang pertama kali kita kenal itu adalah augmented reality atau IR. Nah, di beberapa penjelasannya, untuk IR ini itu adalah bagaimana menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pihak Milea Lab ini langsung mengangkat sebuah hal yang baru, di mana kalau yang sebelumnya adalah unsur digitalnya yang dipindahkan ke dalam dunia nyata, maka untuk virtual reality adalah membawa 100% dunia nyatanya ke dalam dunia digital. Artinya hal-hal yang bersifat nyata itu bisa kita bawakan sepenuhnya ke dalam dunia virtual. Kemudian nanti perkembangan selanjutnya ini ada gabungan antara VR dan AR. Nah, kita fokus mungkin kepada virtual reality itu sendiri, di mana sebuah cara untuk membuat imajinasi menjadi sebuah hal yang bersifat nyata. Pada metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi ini diberikan beberapa proses atau beberapa hal yang nantinya akan berkaitan langsung dengan tahapan-tahapan sehingga nanti pada saat Bapak Ibu sebagai pendidik akan menggunakan ini tidak akan susah lagi untuk memperkenalkan kepada siswa karena sepanjang kehidupan nyata itu akan mereka dapatkan ke dalam dunia virtual. Nah, bagaimana nanti cara kerja otak kita ketika kita berada dalam virtual reality? Jadi di sini kita melihat secara umum ada dunia virtual, kemudian nanti bagaimana dari organ-organ yang berhubungan dengan otak kita ini akan bekerja sehingga prosesnya akan terlihat secara utuh, terlihat secara penuh untuk nanti bagaimana dapat terjadi peningkatan terhadap emosi positif yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan teknologi VR. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bisa melihat secara detailnya. Nah, perkembangan dari virtual itu sendiri ini kalau kita melihat ada grafik terhadap peningkatan-peningkatan di bidang teknologi yang sampai dengan hari ini, alhamdulillah untuk posisi virtual reality itu sudah berada di
pada bagian depan. Artinya bahwa proses untuk penggunaan virtual reality ini semakin hari sudah semakin banyak. Dan satu hal yang menurut kami, kebermanfaatan dalam penggunaan virtual reality ini adalah, terjadi peningkatan emosi positif, terjadi peningkatan, progres untuk pembelajaran sehingga nanti Bapak Ibu guru ini tidak akan susah untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat, eee, baru dan awal bagi peserta didik. Perhitungan dari, Milea Lab Sinta VR ini 2 sampai 5 tahun ke depan, ini akan terjadi peningkatan dalam bidang teknologi sehingga virtual reality sudah lebih dahulu untuk mempersiapkan diri menuju ke hal tersebut. Apalagi, eee, di depan kita ini sudah ada yang namanya dunia metaverse. Nah, salah satu hal yang sudah cukup untuk kita di bidang teknologi dan disitulah situlah, virtual reality ini sudah mulai ada yang apa namanya, yang disampaikan langsung oleh pihak dari Milea Lab itu sendiri. Nah, berkaitan dengan virtual reality, ini ada beberapa perangkat keras yang perlu untuk kita persiapkan, sehingga nanti ini akan mendukung proses pembelajaran dengan peserta didik. Yang pertama adalah PC base, ini, sudah yang cukup ya, sudah yang cukup kompleks untuk kita, siapkan. Tetapi memang, sampai dengan saat ini terus terang bagi saya pribadi juga belum sampai ke arah ini, karena memang untuk pemanfaatannya sudah cukup baik. Yang bisa nanti untuk kita siapkan secara sederhana itu adalah, mobile base atau yang biasa kita kenal dengan cardboard. Ini adalah salah satu alat yang sudah bisa untuk mendukung, terkait dengan pemanfaatan dari virtual reality. Nah, untuk harga, virtual reality itu sendiri ini bervariasi Bapak Ibu. Ada yang sudah mulai dari $2.000, kemudian sampai dengan yang paling sederhana itu adalah $200. Nah, untuk saat ini mungkin di beberapa, apa namanya ya, di beberapa penyedia itu sudah disiapkan, alat-alatnya. Yang paling rendah itu biasanya kalau tidak salah berkisar antara 35.000 sampai dengan 350.000. Nah ini, bagi Bapak Ibu juga yang ingin memiliki kacamata VR. Tapi paling tidak untuk, sederhananya adalah penggunaan VR ini bisa digunakan berbasis Android. Nah, untuk lebih memaksimalkan proses, itu bisa menggunakan kacamata VR. Untuk penggunaan virtual reality, selain dari game itu sendiri, ini ada beberapa manfaat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan saat ini, sudah banyak yang mencoba untuk memasukkan, virtual reality ke dalam proses pembelajaran, termasuk juga di sekolah kami itu sudah mencoba menerapkan beberapa tahapan-tahapan untuk membantu para peserta didik melihat secara detail terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Selain di bidang pendidikan, ada juga di bidang pariwisata, kemudian di bidang engineering, kemudian di bidang properti, medical, dan musik. Ini adalah, penggunaan-penggunaan atau pemanfaatan virtual reality yang kita bisa gunakan selain digunakan pada, game atau permainan. Untuk, berbicara terkait virtual reality ini bukan hal lagi yang baru bagi kita, tetapi sudah banyak penelitian-penelitian yang, eee, didapatkan terkait dengan bagaimana penggunaan virtual reality dalam pendidikan. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, kami menyampaikan informasi ini. Tetapi untuk lebih detailnya itu, eee, terkait dengan implementasi atau bagaimana proses yang bisa kita laksanakan dalam pembelajaran. Nah, yang berikut adalah bagaimana efek dalam penggunaan virtual reality dalam hal belajar untuk peserta didik. Nah, berdasarkan penelitian yang ada dan ini juga berdasarkan pengalaman kami yang telah kami lakukan, ini ada 5
hal, ya, ada 5 hasil yang bisa kita lihat terkait dengan pemanfaatan dari virtual reality itu sendiri. Yang pertama, terjadi peningkatan fokus terhadap apa yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah peningkatan daya ingat untuk peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pemahaman dari peserta didik karena, saya katakan bahwa terjadi peningkatan pemahaman, mereka sudah, bisa dikatakan terfokus pada hal-hal yang kita berikan ke dalam virtual reality itu sendiri. Kemudian yang keempat seperti yang saya sampaikan juga, terjadi peningkatan emosi positif dan yang kelima adalah peningkatan daya eksplorasi. Untuk kelima hal ini, itu nanti kita akan coba simulasikan di, sesi berikutnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan bagaimana cara untuk penggunaan virtual reality dalam proses, belajar mengajar yang bisa kita lakukan. Ini studi kasus yang pernah dilakukan mungkin saya lewati. Nah, berkaitan dengan bagaimana metode belajar ketika kita menggunakan virtual reality dan ini salah satu hal yang menurut saya sangat prinsipil untuk nanti kita bisa, dapatkan. Jadi sama seperti halnya dengan yang lain bahwa ada yang dinamakan dengan asinkronus dan ada sinkronus. Yang pertama untuk asinkronus itu sendiri adalah metode eksplorasi pengalaman. Jadi peserta didik ini, akan secara aktif dan tidak, apa namanya, dan tidak akan saling, eee, mengganggu untuk satu dengan yang lainnya karena memang mereka akan terfokus kepada hal-hal yang kita berikan kepada siswa dalam virtual reality sendiri. Kemudian ada metode untuk problem based learning. Nah, problem based learning artinya ini ada pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita bisa angkat sebuah masalah dalam hal pembelajaran atau materi-materi yang menurut kita mungkin cukup susah untuk kita sampaikan secara, eee, langsung, mungkin kita coba bawakan ke dalam dunia virtual reality. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai metode untuk bahan forum group discussion. Yang berikut lebih sederhana dan mudah untuk diadaptasi. Artinya peserta didik akan lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya sesuai dengan pengalaman yang didapatkan pada, dunia yang kita berikan kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima, tidak membutuhkan alat yang mahal. Jadi secara sederhana, baik kita menggunakan Android atau menggunakan kacamata VR sebagai alat bantu, ini sudah memudahkan kita serta, Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi siswa belajar terkait dengan virtual reality itu sendiri. Kemudian bisa digunakan dengan atau tanpa koneksi internet. Nah, ini salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu, saat ini bisa gunakan. Jadi, untuk virtual reality itu sendiri nanti pihak Milea Lab sudah menyiapkan 2 konten. Yang pertama adalah konten kreator dan yang kedua adalah viewer. Nah, untuk kreator itu sendiri nanti, eee, Bapak Ibu guru sendiri yang nanti akan, melakukan inovasi, bereksplorasi secara menyeluruh terkait dengan apa saja yang bisa untuk disampaikan dalam proses tahapan pembelajaran. Dan untuk para siswa, mereka, hanya tinggal mengaksesnya lewat viewer. Nanti sebentar insyaallah, kita akan coba simulasikan. Kemudian yang kedua adalah, eee, sinkronus, ya. Nah, untuk sinkronus ini metode bisa menggunakan metode bermain peran, kemudian, metodenya lebih interaktif dan kreatif, kemudian ini membutuhkan alat VR yang dengan spesifikasi lebih tinggi. Nah, untuk hal-hal seperti ini mungkin, eee, belum disarankan untuk kita menggunakannya ke dalam proses pembelajaran karena alat bantunya yang cukup, lumayan tinggi harganya sehingga, pembelajaran dengan asinkronus itu lebih tepat untuk, eee, digunakan pada proses virtual reality. Nah, virtual reality itu sendiri sebenarnya ini, sudah dikembangkan oleh pihak Cinta VR atau Milea Lab. Nah, Milea Lab itu, adalah sebuah perusahaan dengan kepanjangannya adalah Millennium Activator Laboratory, ya. Jadi
Ini adalah kepanjangan yang disingkat sebagai Milea Lab yang bergerak di bidang teknologi. Jadi secara umum untuk penggunaan virtual reality itu sendiri itu cocok untuk kita gunakan secara asinkronus. Nah, ini ada beberapa video pemanfaatan dari virtual reality itu sendiri. Nih kami mohon izin untuk diputar sejenak. Mohon maaf mungkin ada sedikit kendala. Ya, mungkin sambil saya menyelesaikan untuk videonya, saya mohon izin melanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Insyaallah mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Bahar atau mungkin Bu Tati. Bisa ini ya Pak? Iya, untuk sementara ini kayaknya videonya belum bisa diputar Bu Tati. Mungkin saya bisa lanjut dulu ya. Iya, boleh silakan Pak. Iya. Nah, berkaitan dengan Milea Lab itu atau pengguna Milea Lab ini sudah banyak ya, sudah banyak dilakukan program-program yang diikuti oleh beberapa guru. Ini ada grafiknya dari 34 provinsi ini sudah ada kurang lebih 5.200 guru yang mencoba untuk menggunakan platform dari Milea Lab terkait dengan penggunaan virtual reality. Kemudian ada 16.000 siswa. Nah, program ini pertama kali kami mengikutinya itu di tahun 2020 yang dinamakan dengan Training of Trainer Virtual Reality Ambassador. Kemudian nanti mungkin di antara Bapak Ibu ini juga ada yang sudah pernah mengikuti yang namanya program 100 Pionir, di mana ini salah satu kesempatan yang diberikan oleh pihak Milea Lab untuk mengasah skill dari Bapak Ibu pendidik di 34 provinsi. Alhamdulillah berdasarkan hasil tersebut sudah ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan yang bisa didapatkan. Nah, kemudian untuk virtual reality itu sendiri dari praktik baik Milea Lab ini sudah sangat umum dan bahkan di media-media sosial juga sudah disampaikan terkait dengan bagaimana proses pemanfaatan atau pengenalan terkait dengan virtual reality. Nah, ini adalah hal yang paling penting bagi kita Bapak Ibu untuk bagaimana nanti menggunakan Milea Lab dalam penggunaan virtual reality di pendidikan khususnya pada proses pembelajaran. Nah, sistem Milea Lab itu sendiri, jadi Bapak Ibu guru nanti akan terkonsentrasi pada penggunaan di Milea Lab Creator. Nah, Bapak Ibu nanti akan membuat scene-scene yang nanti akan bisa diambil berdasarkan KIKD dari Bapak Ibu untuk nanti dimasukkan ke dalam konten kreatornya. Kemudian di dalam itu sudah disiapkan aset-aset pendukung yang nanti bisa untuk Bapak Ibu gunakan. Kemudian hasil dari hasil dari pembuatan scene yang ada dalam kreator ini itu kita bisa berikan kepada peserta didik melalui Milea Lab Viewer. Jadi peserta didik akan nanti secara aktif menggunakan viewer dan melihat secara keseluruhan terkait dengan apa yang telah kita buat pada kreator itu sendiri. Kemudian nanti setelah peserta didik menggunakan di sini juga kita akan melihat data perilaku yang dilakukan. Jadi dari mulai login sampai dengan dia melakukan proses perjalanan virtual dalam konten kreator yang kita buat sampai pada akhirnya
mengerjakan kuis, ini semuanya tersimpan secara rapi sehingga nanti bisa kita akses secara penuh oleh Bapak Ibu guru yang melakukan pembuatan pada kreator itu sendiri. Kemudian nanti selain itu juga Bapak Ibu bisa secara secara bersama-sama ini menggunakan eee, Millennial Creator dengan cara membagikan kode kelas sehingga antara guru yang satu dengan guru yang lain ini saling bisa berkolaborasi, membagikan scene-scene yang nanti bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Kemudian, nah perangkat yang diperlukan untuk bagaimana kita bisa melakukan proses mendalam terkait dengan virtual reality. Nah, apa sih yang namanya Milea Lab Creator? Nah, Milea Lab Creator ini adalah sebuah platform yang dipasang pada PC atau laptop kita. Dengan menggunakan kreator, pengguna dapat dengan mudah membuat bahan ajar berbasis virtual reality. Jadi, implementasi untuk rancangan proses pembelajaran kita secara virtual reality ini semuanya akan terpusat pada konten kreator yang nanti kita buat. Pada konten kreator itu sendiri, Bapak Ibu bisa memasukkan audio, bisa memasukkan image, bisa memasukkan video-video pendukung, baik yang bisa diambil dari YouTube ataupun mungkin video-video yang telah Bapak Ibu buat. Sehingga nanti ini akan lebih memaksimalkan proses pembelajaran tanpa Bapak Ibu harus bersusah payah untuk menyampaikan secara detail kepada peserta didik karena di sini sudah disiapkan seluruh hal-hal yang pastinya akan berhubungan dengan proses pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah Milea Lab Viewer. Nah, Milea Lab Viewer adalah platform berbasis Android di mana VR ini dapat melihat atau pengguna dapat melihat kreasi dari VR yang telah dibuat oleh kreator itu sendiri. Jadi kreatornya adalah Bapak Ibu, kemudian viewernya itu adalah peserta didik. Nah, terkait dengan penggunaan Milea Lab Creator dan Milea Lab Viewer, ini ada spesifikasi minimum perangkat yang bisa Bapak Ibu siapkan. Nah, untuk Bapak Ibu, spesifikasi untuk Milea Lab Creator itu adalah prosesornya bisa menggunakan Intel Core i3, Core i5, Core i7 atau lebih. Kemudian sistem OS-nya atau sistem operasinya bisa menggunakan Windows versi 8, 10 dengan kapasitas 64 bit. Kemudian untuk RAM-nya ini minimal 2 GB. Jadi ini sudah bisa digunakan. Jadi minimal 2 GB sudah bisa digunakan untuk membuat konten kreator Milea Lab. Kemudian ruang penyimpanan minimal 2 sampai 5 GB. Kemudian yang berikut bisa menggunakan kartu grafis internal atau eksternal graphic card. Itu untuk Milea Lab Creator. Sedangkan untuk Milea Lab Viewer, ini Bapak Ibu bisa menggunakan prosesor setara dengan hexacore 4 kali 1,4 GHz atau lebih. Kemudian sistem operasinya adalah Android Lollipop. RAM-nya 2 GB minimal. Kemudian ada ruang penyimpanannya minimal 500 MB atau lebih. Kemudian ada menggunakan kartu grafis. Ya. Terakhir, ini ada salah satu pendukung. Ya, ada yang namanya sensor, giroskop atau akselerometer. Nah, ini adalah hal-hal yang prinsipil nanti sebelum kita akan membuat konten pembelajaran pada Milea Lab Creator dan hasilnya kita bisa lihat pada Milea Lab Viewer. Nah, kemudian ini adalah beberapa hasil studi kasus dari Milea Lab berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari uji coba 10 provinsi dengan 1.800 peserta didik. Ternyata ada 80% terjadi peningkatan untuk emosi setelah mereka belajar menggunakan Milea Lab atau dalam hal ini lebih kepada virtual reality. Kemudian ada 94% terjadi peningkatan untuk tingkat pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi ini adalah tampilan penggunaan-penggunaan dari virtual reality dengan menggunakan kacamata VR atau bisa juga menggunakan mode non
gyro atau tidak menggunakan kacamata VR. Nah, ini adalah beberapa hasil yang telah diambil oleh pihak Milea Lab di SMKN Haurwangi, kemudian SMPN 6 Singaraja. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang tergabung di sekolah-sekolah yang ditampilkan pada slide ini. Ini adalah studi yang didapatkan. Nah, terjadi peningkatan, alhamdulillah, rata-rata peningkatan di dalam kelas itu adalah 38% dari penggunaan Milea Lab khususnya pada virtual reality. Nah, untuk nilai rata-rata seperti ini ada yang menggunakan versi virtual reality menggunakan kacamata VR, kemudian ada yang menggunakan mode 360 atau non gyro. Seperti apa nanti saya akan sampaikan berikutnya. Nah, berkaitan dengan persiapan kita untuk pembelajaran dengan menggunakan virtual reality, ini ada 3 hal yang perlu untuk kita identifikasi lebih awal. Jadi ada identifikasi pedagogi, ada identifikasi teknis, dan identifikasi kurikulum. Nanti tinggal Bapak Ibu melakukan checklist terkait dengan keberadaan atau bagaimana proses untuk persiapan Bapak Ibu dalam pembelajaran dengan menggunakan virtual reality. Nanti hal-hal atau hasil-hasilnya ini akan bisa Bapak Ibu lihat ketika misalnya di mana kekurangan-kekurangan dari 3 identifikasi yang ada. Nah, untuk identifikasi pedagogik itu adalah berkaitan dengan kesiapan siswa, kemudian karakter kelas, dan adaptasi murid. Nah, mungkin saja bagi siswa yang belum menggunakan secara penuh untuk virtual reality mungkin akan kekurangan di sini. Dan seperti apa nanti teknisnya kita akan lihat. Kemudian untuk identifikasi teknis, yang pertama adalah berkaitan dengan infrastrukturnya. Jadi ada komputer dan jaringan internet. Nah, kenapa kita menggunakan jaringan internet? Jaringan internet ini akan kita gunakan untuk membuat kreator-kreator atau untuk membuat scene-scene yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian terkait dengan kesiapan guru dan bagaimana pengalaman teknis untuk nanti membuat scene, khususnya kepada pendidik. Kemudian terkait dengan identifikasi kurikulum. Nah, kesiapan kebijakannya seperti apa, kemudian keterbukaannya, dan bagaimana proses pelaksanaan serta tujuan dari pencapaian setelah kita menggunakan virtual reality. Nah, ini adalah hasil-hasil yang bisa nanti kita akan lihat. Jadi kita buat semacam bentuk piramid. Nah, di sini ada 3 unsur yang sangat berperan penting. Jadi setelah pengguna melakukan identifikasi diri dari 3 elemen yang ada, yaitu pedagogi, teknis, dan kurikulum, maka Bapak Ibu dapat menganalisis kategori posisi kesiapan sekolah terkait dengan penggunaan teknologi VR. Nah, salah satu contohnya di sini diberikan misalnya sekolah SMP Negeri 21 Kota A mempunyai skor total untuk identifikasi diri. Nah, berdasarkan elemen pada identifikasi pedagogi, ternyata skor yang didapatkan 70. Kemudian identifikasi teknis skornya 30 dan identifikasi kurikulum skornya 50. Sehingga nanti bagaimana tahapan untuk nanti persiapan pembelajaran yang nanti bisa Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan penggunaan virtual reality. Kemudian ini adalah matriksnya Bapak Ibu. Jadi dari hasil yang tadi didapatkan sebagai contoh studi kasusnya tadi, di sini Bapak Ibu sudah bisa dipetakan di mana kekurangannya sehingga nanti apa yang tepat untuk kita lakukan. Nah, berkaitan dengan self virtual model untuk pedagogik dan kurikulum area, di sini kalau kita melihat berarti lemahnya ada di sisi kesiapan dari teknis ya. Jadi kurikulum untuk P dan K area itu maksudnya adalah sudah ada peningkatan di sisi pedagogi dan kurikulum namun lemah pada sisi teknis sehingga sekolah bisa memanfaatkan dengan menggunakan metode apa. Di sini ada 2 metode yaitu self virtual model dan virtual group flex model. Nah, untuk self virtual model itu sendiri nanti
para siswa akan secara mandiri bisa menggunakan viewer atau bisa menggunakan scene-scene yang telah Bapak Ibu buat. Nah, ini bisa dilakukan baik pembelajaran secara tatap muka ataupun secara daring. Kemudian untuk virtual group flex model, ini harapannya pada saat peserta didik menggunakan virtual reality ini bisa didampingi oleh orang tua. Sehingga nanti ada beberapa hal yang mungkin saja belum bisa dipecahkan secara mandiri oleh peserta didik, maka bantuan orang tua itu sangat diharapkan. Selain itu juga mungkin bantuan dari kita sebagai pendidik untuk bagaimana bisa membantu terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, ini mungkin hal-hal yang sudah kita tunggu-tunggu terkait dengan bagaimana sebenarnya kita akan membuat scene pada Millennial Lab Creator. Jadi mohon izin Bu Tati, ini insya Allah saya coba presentasi singkat terkait dengan bagaimana tampilan dari kreator dan viewer nanti. Mungkin Ya, dari baik. Bapak Ibu juga sudah ada yang melakukan instalasi untuk viewer, nanti insya Allah kita akan coba share kode kelasnya. Ya, Nah, baik untuk Pak. Silakan Pak. ya, oke. Jadi untuk sekedar informasi Bapak Ibu bahwa untuk Milea Lab ini sekarang sudah ke versi 1.3.5 dan seperti apa? Mari kita simak Bapak Ibu ya. Ini saya coba. Nah, seperti ini mungkin untuk tampilan dari kreatornya Bapak Ibu. Ini Bu Tati mohon izin sudah tampil atau Sudah gimana? Pak. Sudah tampil. Ya, baik. Ya. Saya mohon diingatkan Bu Tati ya kalau misalnya ada yang kurang atau yang seperti apa mungkin terlalu cepat dalam penyampaian, Baik. Ya, mungkin baik. saya nanti dibantu. Ya, Ya, siap. baik Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari Milea Lab Creator yang nanti Bapak Ibu akan lebih banyak bereksplorasi, akan lebih banyak berinovasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran nantinya. Jadi saya ambil contoh, mungkin ini sekedar gambaran kepada Bapak Ibu terkait dengan hasil yang pernah kami buat dan bagaimana nanti untuk pembuatannya. Ini saya coba tampilkan sejenak scene yang telah saya buat. Ini sudah ada beberapa. Jadi sebenarnya sudah banyak hanya karena kami memiliki beberapa akun sehingga untuk satu akunnya ini baru 4 yang kami coba tampilkan. Nah, saya coba ambil untuk salah satu mata pelajaran fisika khususnya materi elastisitas dan hukum Hooke. Ini saya coba buka. Nah, ini adalah scene yang sudah jadi. Nanti sambil menunggu prosesnya, Bapak Ibu juga ini sudah terbuka secara utuh. Sambil menunggu juga, ini selain presentasi dari apa namanya slide ini, kami juga sudah memberikan ke pihak Sultra Cerdas terkait dengan tutorial-tutorial yang nanti mungkin secara mandiri Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan instalasi. Jadi ini sambil menunggu untuk proses dari scene terbuka. Jadi di sini sudah lengkap ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pemanfaatan fitur-fitur sampai dengan cara membuat scene. Walaupun scene itu sederhana, tapi insya Allah akan bermanfaat bagi peserta didik
dan sangat membantu kita untuk menyampaikan materi-materi yang mungkin saja bagi kita masih sangat sulit dipahami oleh peserta didik. Ya, jadi sambil menunggu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekedar informasi juga berkaitan dengan Milea Lab ini, alhamdulillah nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, bisa mengikuti ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga nanti untuk kreatornya ini bisa terbuka secara utuh ya. Kalau saat ini ketika Bapak Ibu mencoba untuk membuka Milea Lab kreatornya, ini hanya ada beberapa fitur yang nanti bisa untuk diakses ya. Karena memang pada dasarnya pihak Milea Lab ini sangat-sangat berharap untuk penggunaan virtual reality ini sudah semakin mem-booming di dunia pendidikan. Ya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, ini kami juga sudah memiliki beberapa kode kelas yang mungkin saja Bapak Ibu sudah bisa akses di apa namanya, di Milea Lab Viewer, Bapak Ibu. Ini ada beberapa kode kelas yang mungkin saja di Bapak Ibu sudah diinstal. Ini kami mencoba berbagi, mudah-mudahan akan bermanfaat sambil nanti kita menunggu proses dari Milea Lab Creator itu terbuka. Ya. Ini mohon maaf Bu Tati, jaringan di tempat saya mungkin agak sedikit lambat sehingga untuk membuka SIM-nya cukup lumayan. Iya, cukup lama Pak ya, 20 Iya, masih 28%. iya, baru sekitar 28%. Iya, para sahabat Sultra Cerdas yang malam ini bergabung, sambil saya menginformasikan Pak ya mengenai ini, materi sudah ada materi dari Pak Amiruddin sudah ada di kolom chat di grup. Silakan untuk di-download untuk dipelajari. Untuk presensi akan kami share setelah paparan materi dari Pak Amiruddin. Ya. Atau mungkin Bu Tati saya perkenalkan dulu ya secara awal. Ini Boleh, kemungkinan agak agak apa namanya ya, agak lama untuk membuka SIM-nya. Jadi mungkin bisa saya perkenalkan silakan Pak. ya, ini saya mohon izin tutup sebentar untuk aplikasinya. Sambil nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, dari awal tampilannya, tampilan dari Milea Lab Creator. Ini sudah versi yang terbaru, sudah versi 1.3.5.
Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa mencoba membuat secara sederhana terkait dengan scene yang bisa membantu untuk kelancaran proses pembelajaran dengan menggunakan virtual reality. Dan ini terus terang kami sampaikan bahwa penggunaan virtual reality dalam pembelajaran ini sudah sangat diminati oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berharap harus menggunakan kacamata VR dalam proses pembelajaran, tetapi tidak menggunakan kacamata juga bisa kita menggunakannya. Jadi kita menggunakan ke versi versi non gyro. Ya. Jadi seperti ini kami tampilkan untuk versi non gyronya. Nah, ini adalah tampilan kreator. Kemudian, nah seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini versi non gyro, ini versi VR-nya ketika menggunakan kacamata VR. Jadi anak-anak nanti tidak harus sepenuhnya memiliki kacamata VR. Jadi cukup mereka memiliki Android, mereka sudah bisa mengakses konten kreator dari kita dengan menggunakan versi non gyro. Ya. Jadi seperti ini. Saya coba cek akunnya. Oke, akunnya sudah sesuai. Nah, ini adalah tampilan dari kreator. Ya, tampilan dari kreator. Jadi sudah ada Canva. Ya, Canva ini nanti sebagai tempat untuk kita membuat scene. Di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu. Yang pertama adalah scene, kemudian santing, tampilan, pengajuan, pengaturan, dan bantuan. Nah, untuk menu scene itu sendiri ada beberapa fitur di dalamnya. Nah, ada scene kosong, ada scene template baru. Nah, untuk scene kosong ini artinya ini kita akan memulainya dari awal. Tapi kalau kita menginginkan yang sudah disiapkan oleh pihak Millia Lab, maka kita boleh menggunakan scene dengan template baru. Kemudian ada fitur simpan, kemudian scene saya, kirim scene, kelas saya, dan keluar. Nah, untuk beberapa fitur-fitur ini, untuk scene saya, nanti Bapak Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Secara otomatis ketika Bapak Ibu menyimpan scene yang telah Bapak Ibu buat, maka nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di scene saya. Kemudian terkait dengan kirim scene. Nah, kirim scene ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi antara guru yang satu dengan yang lain. Ketika misalnya mata pelajarannya itu sama. Jadi bisa sharing kode, bisa juga sharing kreatornya kepada guru yang sangkutan. Jadi kalau misalnya kita hanya sharing kode, itu mereka hanya bisa melihat. Tapi kalau kita mencoba untuk sharing terkait dengan scene yang kita buat, maka kita tinggal mengirimkan di kirim scene itu sendiri. Kemudian ada kelas saya. Nah, apa isi dari kelas saya? Di sini nanti Bapak Ibu ada kelas yang nanti bisa di-sharing kepada peserta didik untuk nanti mereka melihatnya di viewer. Bagaimana caranya? Caranya kita tinggal mengirimkan kode kelasnya ke kelas yang kita ingin berikan materinya kepada para peserta didik tersebut. Nah, yang berikut ini adalah menu santing. Ini sudah dibantu dengan petunjuk-petunjuk untuk bagaimana kita menggunakan Millia Lab Creator. Kemudian di sini ada menu tampilan, ada control bar dan sebagainya sampai pada grid untuk pengaturan penempatan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan pengajuan ketika ada permintaan-permintaan atau ada aset-aset yang belum sepenuhnya masuk ke dalam kreator ini, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan. Bisa mengajukan aset 3D-nya, bisa mengajukan skybox-nya, dan bisa mengajukan BGM-nya atau background musik. Kemudian pengaturan, di sini ada pengaturan bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk sesi penyimpanan scene.
Jadi agar nanti Bapak Ibu akan lebih maksimal dalam pembuatan kreator, sebaiknya Bapak Ibu bisa mengaktifkan untuk penyimpanan scene secara otomatis. Jadi nanti setiap 10 menit scene ini akan tersimpan. Ya. Kemudian di sisi sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kanan Bapak Ibu, ini ada tampilan detail akun, ganti institusi dan keluar akun. Kebetulan di sini kami sudah punya 2 institusi, yaitu VR Ambassador dan Pendekar VR. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa bergabung ya dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Milia Lab, karena kami untuk Pendekar VR ini sudah ada di 34 provinsi. Kemudian nanti ini saya lebih fokus. Nah, kita mungkin akan mengangkat satu alur, satu storytelling yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk mata pelajaran kita misalnya. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana proses yang bisa untuk anak-anak tersebut jalani sehingga bisa terjadi peningkatan pemahaman untuk peserta didik itu sendiri. Jadi misalnya saya mengambil contoh, di sini sudah disiapkan aset. Ya, saya coba contohkan di apa ya? Nah, misalnya ini ada Menara Eiffel. Ya, untuk Menara Eiffel. Jadi setiap kita mengambil aset, ini terlebih dahulu kita melakukan proses download. Jadi untuk downloadnya ini cukup sekali saja kita melakukan download. Kemudian nanti untuk yang berikutnya itu tinggal kita drag and drop. Jadi seperti ini, kita tinggal drag ya. Kita drag, kemudian kita drop di kanvas kita. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil Menara Eiffel. Ya, ini sudah tampil. Nanti kita tinggal bagaimana cara untuk mengenalkan kepada peserta didik. Jadi salah satu cara, jadi paling tidak ini sudah menjadi acuan kita untuk memperkenalkan kepada peserta didik. Nah, inilah sebenarnya adalah Menara Eiffel. Kemudian nanti di sini kita bisa tambahkan yang lain. Misalnya kita cari kota. Ya, kita coba search kota. Nah, ini kita download lagi. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita boleh menyisipkan. Ya, ini misalnya siswanya sudah. Nah, ini posisi player ya, posisi player. Kalau misalnya agak jadi seperti ini. Ini playernya. Oke, playernya ini kita bisa putar mengarah ke Menara Eiffel dengan cara ya. Kita boleh klik di bagian menggunakan ini sebagai tempat untuk kita memutar atau ini berbalik ya. Kita coba di sini di rotasinya kita pilih sumbu Y, kemudian kita coba ketikkan angka 90 atau 180. Nah, seperti ini. Jadi nanti siswa ketika akan masuk, nah dia akan melihat ini bentuk dari Menara Eiffel. Oke. Nah, kemudian nanti nah ini masih menunggu ya. Proses downloadnya.
Ini lumayan besar ya, karena statusnya adalah bentuknya kota. Nah, oke, kita coba tarik. Nah, ini adalah kotanya Bapak Ibu. Oke, ini tinggal kita maksimalkan untuk posisinya, kita letakkan di mana. Jadi nanti anak-anak ini sudah bisa langsung ke sini ya Bapak Ibu. Ini tinggal kita ambil posisikan playernya di mana. Ini kita coba. Ya, kita posisikan playernya ada di sini. Kemudian kita cut ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini posisi playernya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal kita bisa menambahkan aset-aset lain Bapak Ibu. Nah, fungsi dari grid ini adalah kita akan melihat posisinya ya. Kita akan melihat posisinya sehingga akan secara maksimal untuk bagaimana nanti kita berjalan ya, menelusuri kota yang kita maksud. Jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aset-aset yang lain. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba, nah ini adalah skybox. Skybox ini adalah tampilan dari background yang kita inginkan. Misalnya kita mau di tepi pantai atau mau di apa namanya di bandara dan sebagainya itu sudah disiapkan di skybox ini. Nah, untuk saat ini saya masih menggunakan skybox untuk langit cerah. Ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, yang berikut adalah ini juga kita bisa masukkan musik, ya. Kita bisa masukkan musik sebagai alat pendukung agar mereka lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau menyimak materi-materi yang bisa kita sampaikan. Nah, kita coba. Ini juga kita hanya cukup mendownloadnya sekali ya, Bapak Ibu. Oke. Ini sambil mendownload. Kemudian yang berikut adalah yang lebih penting dari keempat ini adalah interaksinya. Nah, ada beberapa fitur interaksi yang bisa kita masukkan. Jadi mulai dari standpoint, kemudian pop-up info, YouTube 360, video 360, ya. Kemudian gambar custom, portal, unggah video 360 dan unggah video. Nah, untuk yang YouTube 360 dan YouTube video ini bisa kita ambil secara langsung dengan memasukkan link di YouTube. Nah, yang pertama kami perlu sampaikan terkait dengan standpoint. Nah, standpoint ini adalah sebagai titik acuan untuk nanti para peserta didik secara bertahap, ya, secara berurutan melakukan proses pembelajaran. Jadi mereka nanti akan terpusat untuk belajarnya, Bapak Ibu. Jadi dari standpoint yang satu nanti mereka akan ke standpoint berikutnya. Kemudian untuk posisi standpoint juga nanti kita kita buat sedemikian rupa sehingga nanti siswa tidak akan apa namanya tidak akan merasa kesulitan ya untuk melihat apa yang nanti menjadi tujuan dari
pembelajaran yang kita inginkan. Nah, di sini juga setelah kita menyiapkan standpoint, kita bisa memasukkan pop-up info. Pop-up info ini adalah memberikan informasi secara singkat terkait dengan hal-hal apa saja yang nanti mereka akan bisa lakukan. Ya, ini background musiknya sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti misalnya di sini dituliskan selamat datang di pembelajaran fisika. Atau mungkin di pembelajaran apa, mengenal kota dan sebagainya. Nah, selain kita bisa memasukkan teksnya, kita juga bisa memasukkan audio Bapak Ibu, ya, dari perekam. Bisa kita masukkan audionya. Nanti setelah kita masukkan audio, nah ini sudah langsung bisa, bisa langsung bisa disimak oleh peserta didik ketika menggunakan viewer. Yang berikut, di sini juga kita menambahkan aset orang ya. Kita menambahkan aset yang statisnya. Kita search dulu. Ibu, kita set. Kita coba lihat. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah disiapkan ya, Bapak Ibu. Ini ada Bapak Ibu guru, ada peserta didik. Ini apa? Menunjuk ke kiri. Nah, tinggal kita download Bapak Ibu yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu banyak aset-aset yang kita download. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang nanti Bapak Ibu inginkan. Oke, ini sambil kita coba tarik salah satu aset ya terkait dengan materi kita. Oke, ini sudah terdownload ya Bapak Ibu. Tinggal kita drag, kemudian kita akan sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk posisinya layar itu berada di depan, maka posisi dari Ibu guru ini kita tinggal putar. Boleh kita ambil dari sini, kita tinggal putar untuk menghadap ke sini ya, ke depan peserta didik. Nah, seperti ini. Jadi dia akan melambaikan tangan, memberikan salam kepada siswa. Jadi berikutnya juga untuk penempatan standpoint, ini kalau bisa tidak di tepat berada di aset guru ini ya, tapi kita berikan jarak mungkin sekitar 2 grid ya. 2 grid ini supaya nanti tampilannya akan maksimal. Nah, kemudian ini kita letakkan di samping ya, di sisi sebelah kiri atau kanan dari Ibu guru ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga kita coba putarkan sedikit mengarah ke seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk aset ya. Sudah ada aset dari standpoint, kemudian aset dari guru itu sendiri, kemudian sudah masuk aset dari pop-up info. Nah,
Ini juga kita boleh masukkan interaksi berupa gambar ya, berupa gambar. Kita tinggal tarik saja atau mungkin kita tambahkan aset lainnya, ini boleh kita cari ya. Nah, di sini sudah banyak fasilitas-fasilitas yang aset-aset yang diberikan oleh pihak Milialer. Kita misalkan ngambil apa, Bapak Ibu? Misalnya ada mobil. Kita cari mobil. Ini kita tampilkan dulu seluruhnya ya, Bapak Ibu. Ini banyak. Jadi tinggal tergantung dari apa saja yang nanti Bapak Ibu butuhkan. Oke. Kita coba apa ya? Ini kita lihat mobil berada di mana. Oke, nah, misalnya ini kita coba masukkan salah satu. Jadi karena ini memang belum sepenuhnya aset yang kami download ya, sehingga nanti kita masih butuh proses untuk melakukan downloading. Ini sambil menunggu ya. Oke, sambil menunggu proses mobilnya sementara di download. Nah, ini saya coba masukkan gambar ya. Ini gambar customnya. Untuk gambar custom ini, Bapak Ibu bisa mengambilnya dari device atau komputer Bapak Ibu. Tinggal nanti diimport. Saya coba misalnya mengambil salah satu dari sini. Atau ya, saya coba langsung di sini. Kemudian saya misalnya ini saya coba ambil. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah contoh gambarnya Bapak Ibu. Oke. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menambah standpoint selanjutnya untuk nanti bisa mengarahkan ke sisi di mana nanti peserta didik kita akan arahkan. Untuk menambahkan standpoint bisa melakukan drag and drop dari standpoint ini atau bisa kita menggunakan fungsi keyboard. Kita coba klik saja Ctrl D, kemudian nanti ini kita akan arahkan kemana. Ya, jadi seperti ini. Misalnya kita ke sini, kemudian nanti di sini ada aset-aset tambahan lain yang bisa nanti untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, terakhir untuk penggunaan portal Bapak Ibu. Ya, untuk penggunaan portal ini bertujuan ketika misalnya ada materi-materi yang berkesinambungan untuk kita berikan kepada peserta didik, namun penggunaan scene ini sudah melampaui vertex yang diberikan, ini namanya vertex. Ketika sudah melampaui kapasitas dari scene salah satu scene ini, maka kita boleh menggunakan portal Bapak Ibu. Nah, jadi siswa-siswa nanti akan diarahkan untuk menuju
ke portal berikutnya untuk melakukan sistem pembelajaran yang kita sudah siapkan. Jadi ini adalah sekilas terkait dengan pembuatan ya, terkait dengan pembuatan dari kreator itu sendiri. Ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan ada beberapa scene yang telah kami buat untuk nanti Bapak Ibu bisa akses ya, bisa diakses melalui viewer Bapak Ibu. Di sini kami sudah menyiapkan ada dua kelas dengan kode kelas ini Bapak Ibu atau kode kelas yang ini. Kode kelas ini bisa Bapak Ibu masukkan ke tampilan viewer. Kita coba lihat. Ini kelasnya. Oke. Nah, ini kode kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, kode kelas ini nanti tinggal bisa dibuka di tampilan viewer. Kalau untuk tampilan viewer kita menggunakan Android Bapak Ibu atau menggunakan handphone masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bu Tati pada kesempatan ini. Insya Allah nanti akan berkembang di sesi pertanyaan dan kalau memang masih ada waktu kita coba untuk tampilkan hasil-hasil di tampilan viewernya. Mungkin seperti itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Tati selaku host. Iya, terima kasih Pak Amiruddin. Sangat ini ya, sangat menginspirasi dan hebat sekali. Ini saya juga baru pertama kali melihat yang seperti ini. Beberapa kali sempat lihat sekilas sih, cuma ternyata apa ya, pembuatannya ini dan hasilnya itu betul-betul siswa nanti dibawa untuk di alam nyata sepertinya ya Pak ya. Iya. Iya, terima kasih. Ya, baik, ini ada beberapa pertanyaan Pak, sudah banyak pertanyaan di sini. Pertama dari Bapak Budi Santosa. Pertanyaannya, untuk take videonya, apakah membutuhkan kamera tertentu? Itu Pak. Untuk take video ya? Iya. Ya, baik. Untuk take videonya, ini kebetulan di kreator ini kan kita sudah disiapkan fasilitas untuk unggah video. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu lagi untuk melakukan take kamera. Kalau memang kita sudah punya videonya, kita langsung bisa share. Baik video yang sudah tersimpan di device kita atau mungkin kita sudah menyimpannya di channel YouTube kita. Jadi kita tinggal ngambil saja linknya, kemudian kita langsung upload ke sisi kreator ini. Jadi mungkin saya beri contoh sekilas Bu Tati untuk penerapan video ya. Ya, saya lupa Boleh, tadi silakan Pak. untuk Ya, memasukkan mudah-mudahan videonya. Pak Budi Santoso silakan menyimak Pak ya. Iya. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk kita masukkan video langsung dari YouTube, ini kita tinggal drag saja. Kita drag saja seperti ini. Ya. Setelah kita drag, kemudian kita tinggal ngambil linknya. Linknya kita, sebentar saya sesuaikan dulu tempatnya ya. Supaya nanti tidak, karena ketika misalnya kita tidak sesuaikan tempatnya, ini akan menyulitkan para peserta didik untuk melihat. Seperti itu. Nah, misalnya ini saya tempatkan di standpoint kedua untuk mereka nanti menyimak video. Seperti ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ngambil dari YouTube. Ini linknya, kemudian di sini kita masukkan judulnya. Misalnya judulnya adalah pengenalan kota, contoh. Kemudian kita coba searching di YouTube, ya. Kita ngambil salah satu misalnya videonya. Ini mohon maaf sekali lagi Bu Tati, jaringan di tempat saya mungkin sedikit bermasalah untuk malam ini. Mudah-mudahan tidak tidak membuat Bapak Ibu merasa penasaran
terkait dengan virtual reality. Sudah sangat penasaran sebenarnya, Pak. Iya, pengenalan. Oke. Jadi misalnya seperti ini, ya. Kita ngambilnya, kita klik saja ya, kita klik saja untuk videonya, tapi tidak perlu kita putar secara keseluruhan. Cukup kita buka, kemudian setelah itu kita ngambil linknya. Nanti saya coba sebentar untuk videonya. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar. Nah, seperti ini. Nanti linknya kita ambil, kita masukkan ke tautan ini. Nah, seperti ini. Jadi, kalau sudah seperti ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan oleh peserta didik. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki channel YouTube pribadi, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan proses-proses di dalamnya. Nah, video-video tersebut bisa Bapak Ibu unggah ke dalam kreator ini. Atau mungkin juga Bapak Ibu sudah memiliki video yang tersimpan di laptop atau komputer Bapak Ibu. Jadi tinggal di drag saja. Ya. Mungkin seperti itu dari saya Bu Tati untuk penjelasannya. Saya Ya baik, kembalikan. terima kasih. Mudah-mudahan bisa cukup memuaskan bagi Pak Budi Santoso. Berikut dari Ibu Masrah dari SMAS Muhammadiyah. Apakah peserta didik harus install aplikasinya dan bagaimana cara mengirimkan kode kelas ke peserta didik? Ya, Ya, silakan. baik. Pertanyaan yang luar biasa. Nah, ya, jadi untuk peserta didik nanti, selain peserta didik, Bapak Ibu juga bisa melakukan instalasi Melia Lab Viewer. Nah, agar nantinya pada saat Bapak Ibu ingin memberikan kode kelasnya kepada peserta didik, maka Bapak Ibu juga bisa melihatnya lebih dahulu terkait dengan apa saja yang saya sudah buatkan pada kreator itu. Jadi secara prosedurnya tetap nanti peserta didik akan melakukan instalasi bukan kreatornya Bapak Ibu ya, tapi viewernya. Karena siswa ini atau peserta didik sebagai objek nanti yang akan kita berikan scene untuk membantu kelancaran dari proses pembelajaran yang kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya peserta didik, Bapak Ibu juga bisa untuk melakukan instalasi viewer. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengirimkan kode kelasnya? Jadi kode kelas itu bisa kita kirimkan melalui grup. Jadi grup di luar, misalnya kita memiliki grup WA, kita memiliki grup Messenger dan sebagainya. Kemudian nanti kode kelas itu akan mereka masukkan ke viewer. Akan mereka masukkan ke viewer. Dengan memasukkan kode itu maka mereka secara otomatis sudah tergabung ke kelas kita. Dan itu akan terpantau oleh Bapak Ibu guru nanti ketika siapa saja yang sudah mengakses kode kelas yang kita berikan. Ini seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ibu Masrah, mudah-mudahan masih menyimak. Berikut dari Bapak atau Ibu Ketut Nanda, untuk aplikasinya yang Melia Lab ini mungkin Pak ya, beliau minta link downloadnya apa bisa dibagikan? Oh ya, baik. Jadi ini secara umum Bapak Ibu ya, saya perlu berikan kepada Bapak Ibu karena memang untuk fasilitas Melia Lab Creator ini ada versi trialnya Bapak Ibu. Kalau di kami itu sudah versi full premium. Nah, jadi Bapak Ibu
untuk versi trialnya ini Bapak Ibu sudah bisa juga menggunakannya, menggunakan beberapa aset-aset di dalamnya. Kalau untuk aset itu tidak terkunci, Bapak Ibu. Yang terkunci itu adalah standpoint, pop-up info, portal, dan yang 4 di bawahnya. Nah, ini sebelumnya sudah bisa Bapak Ibu gunakan, tapi untuk nanti bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan secara premium, itu pihak Milea Lab dan kami selaku pendekar VR yang berada di 34 provinsi itu setiap bulan, bahkan mungkin ada yang sudah bukan lagi per bulan Bapak Ibu, ada yang mungkin per minggu itu sudah membuka sesi pelatihan untuk Bapak Ibu pendidik seluruh Indonesia. Dan nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan, itu Bapak Ibu akan mendapatkan yang full premium yang seperti tampak di layar saya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini juga sebagai bentuk pengenalan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan malam hari ini kami selain sharing informasi terkait dengan pemanfaatan dari virtual reality ini, Bapak Ibu nanti kami harapkan bisa untuk mengikuti pelatihan yang akan digelar oleh pihak Milea Lab sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan akses premium ya, akses premium untuk nanti dapat membuat secara menyeluruh terkait konten-konten yang Bapak Ibu inginkan. Jadi seperti itu. Kalau untuk secara trialnya ini kami berikan petunjuk ya. Jadi mungkin sudah bisa tampil ini Bu Tati. Iya, Ya, sudah Pak, jelas. ya kita langsung ke website Milea Lab, milealab.com. Di sini juga mungkin ada ya. Saya coba cek. Sambil menunggu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Mungkin di materi PDF itu sudah sudah diberikan. Ini sudah ada yang versi trialnya. Bagaimana caranya untuk Bapak Ibu bisa menggunakannya. Jadi tinggal Bapak Ibu memasukkan nama, nomor HP, email, institusi, kemudian klik start trial. Nanti di sini Bapak Ibu email yang Bapak Ibu masukkan itu akan dikirimkan oleh tim Milea Lab, akan dikirimkan untuk kreator sama viewernya ya. Untuk dikirimkan, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu melakukan proses instalasi. Jadi cukup mudah Bapak Ibu. Kemudian siapkan saja email aktifnya. Seperti ini ya. Jadi insya Allah akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses instalasi. Ini alhamdulillah sudah terbuka. Nanti di tampilan Milea Lab ini Bapak Ibu mengklik tombol yuk coba ya. Ini sambil sharing. Kita lihat sesuai petunjuk ya. Petunjuk yang ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan nama ya. Ini contoh saya masukkan nama. Oke. Kemudian emailnya saya coba masukkan, institusinya. Nah, kemudian kita coba start trial. Nah, ini start trialnya sudah masuk kita coba cek untuk email kita.
Ini sudah dikirimkan. Jadi seperti petunjuk yang ada tadi. Ini kita cek email. Oke. Jadi nanti ini kita sudah lewati. Kemudian di tahapan keduanya kita akan melihat inbox atau email kita. Nanti akan masuk seperti ini. Jadi di sini sudah disiapkan. Jadi cukup kita melakukan unduhan untuk Milea Lab Creator. Nanti untuk yang viewernya itu bisa di apa namanya langsung di handphone kita melalui Play Store. Jadi cukup kita mengetikkan Sinta VR itu akan muncul. Oke, ini sambil menunggu. Ya, jadi untuk proses lengkapnya itu sudah ada di tutorialnya bagaimana cara untuk melakukan instalasi. Nah, seperti ini. Ini ya. Oh ya, mohon maaf ini kita lihat ternyata Milea Lab ya. Jadi kata kuncinya adalah Milea Lab untuk instalasi viewer. Oke. Ini cukup sedikit bermasalah. Jadi mungkin seperti itu Bu Tati ya. Ya. Ya, untuk instalasinya ini sudah disiapkan di panduan. Nanti Bapak Ibu sudah bisa menyimak ya, menyimak secara utuh dan untuk proses instalasinya cukup mudah Bapak Ibu. Oke. Ya, oke. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Amiruddin. Jadi cukup mudah ya, tinggal masuk ke milialab.com tadi, kemudian mengikuti Ya. petunjuk dari sana. Ya. Baik, sekarang dari Ibu Harnani, pertanyaannya, izin bertanya, kalau untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, adakah pilihan lain selain yang sudah tertera atau harus download dari luar? Kemudian lanjutannya, ini kayaknya sudah terjawab mungkin ya. Bagaimana cara mengundang siswa? Apakah langsung bisa dari GCR dan kode didapat dari mana? Silakan Pak. Oh iya. Baik. Jadi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ini semua mata pelajaran bisa untuk kita gunakan fasilitas virtual reality. Nah, berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, ini sebenarnya tinggal dari Bapak Ibu guru sendiri, kreativitas dan inovasi yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya ada wacana atau mungkin ada apa namanya ya, ada hal-hal lain yang berhubungan dengan mata pelajaran dan itu sangat mengefisienkan kita untuk proses pembelajaran, silahkan Bapak Ibu. Nah, saya memberikan satu trik kepada Bapak Ibu terkait dengan mata pelajaran yang mungkin saja butuhkan literasi yang cukup. Nah, ketika membutuhkan literasi yang cukup, maka Bapak Ibu bisa untuk mengubah dokumen yang ada ke dalam bentuk image. Jadi seperti itu. Sehingga nanti di sisi dari kreator ini tinggal kita buat secara berurutan. Atau mungkin bisa juga melalui video. Yang mungkin belum saya pahami, Bu Tati, terkait pertanyaan tadi maksudnya dari luar itu seperti apa, Bu Tati? Untuk ini Pak, pilihan lain selain yang sudah tertera atau harus download dari luar? Bagaimana cara mengundang siswa? Dia kurang ini. Maksudnya dari Ibu Harnani. Ibu Harnani, jika Ibu masih menyimak, silakan mungkin Ibu, Iya. mungkin kalau mau bertanya langsung, izin Pak Bahar untuk diaktifkan mikrofonnya Ibu Harnani. Ya, halo Pak Bahar.
Pak, sebentar, ada pilihan lain selain itu. Apakah Oke, mungkin sebentar, ini ada. materinya atau asetnya? Fiturnya di sini, maaf, di sini ada pertanyaan sebelumnya ternyata. Oh ya, Fiturnya keren-keren. Izin bertanya, kalau untuk mapel bahasa Indonesia, adakah pilihan lain selain yang sudah tertera? Mungkin semacam ininya Pak ya, image atau fitur-fiturnya aset. yang Oh ada iya, yang disediakan di Milelab. baik. Jadi berkaitan dengan fitur atau aset ini, Milea Lab itu selalu membuka aset-aset yang kita butuhkan, namun belum sepenuhnya masuk ke dalam aset yang sudah disiapkan, maka kita boleh mengusulkan. Nah, bagaimana cara kita mengusulkan? Kita boleh mengusulkan di sini, Ibu Bapak. Nah, di sini ada pengajuan, ada permintaan dari kita sebagai pengguna, sebagai user dari Milea Lab. Jadi misalnya kita membutuhkan aset 3D. Nah, kita tinggal mengklik. Mengklik ini, kemudian kita minta apa? Misalnya kita minta gedung. Nah, gedung yang seperti apa? Atau mungkin kita minta bangunan yang berhubungan dengan eh, kehidupan beragama. Misalnya mulai dari masjid, gereja, vihara, kemudian dan sebagainya yang ingin kita tampilkan kepada peserta didik. Namun ketika itu belum tersedia, maka bisa kita ajukan Bapak Ibu. Nah, di sini ya, di status pengajuan, kemudian ada aset 3D. Nah, aset 3D itu yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, environment-nya, ada lingkungannya. Jadi mulai dari zaman prasejarah ini sudah ada di sini Ibu Bapak. Sudah disiapkan oleh Milea Lab. Karena itu beberapa usulan juga kami pernah mengusulkan. Alhamdulillah sudah disetujui. Kalau kemarin kami mencoba untuk membuat scene terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di situ ada tentara Indonesia yang menggunakan bambu runcing. Nah, alhamdulillah bambu runcingnya sudah disiapkan oleh pihak Milea Lab. Jadi tinggal kita kolaborasi antara tentara Indonesia yang tidak menggunakan alat dengan tentara Indonesia yang menggunakan alat bambu runcing. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Cukup mudah kita untuk mengusulkan. Kemudian tadi berkaitan dengan kelasnya ya, bagaimana Iya, cara siswanya. Nah, untuk bagaimana cara siswanya, jadi kita tinggal sharing saja. Kita share kode. Kita share kode ke grup kita. Kemudian nanti para siswa bisa juga secara bersama-sama dengan kita untuk bagaimana mengaktifkan di viewernya. Jadi seperti itu. iya. Ini nanti saya coba kalau mungkin masih ada waktu di sesi akhir mungkin saya coba akses viewernya. Kita akan coba lihat secara bersama-sama bagaimana hasil-hasil yang telah kita buat untuk kita maksimalkan kepada peserta didik. Iya. Jadi, seperti itu Bu Iya, Tati. terima kasih. Mungkin lanjut Pak, saya jadi tertarik ini tadi untuk meminta pengajuan aset. Ketika kita sudah mengajukan itu, apakah langsung disetujui pada saat itu juga Pak atau butuh waktu berapa lama? Iya, kebetulan kalau untuk pengajuannya itu tidak langsung refleks ke mereka karena Ya. mereka nanti tim developnya itu masih akan melihat ya, melihat tingkat kesulitan permintaan dari aset 3D yang akan mereka buat nanti terkait dengan permintaan kita. Oh, Misalnya kita contoh misalnya untuk Menara Eiffel ini. Jadi ini kan yang sudah disiapkan, tapi langkahnya itu mereka butuh butuh apa namanya? Mereka butuh waktu untuk menyelesaikan tahapan penyelesaian untuk 3D. iya. Seperti itu. Oh gitu. Iya, Iya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Amiruddin. Dari ya, Ibu Rosdiana ini mengenai ini ya antusiasnya untuk mau belajar. Ya mudah-mudahan nanti ada pelatihannya Pak ya. Kayaknya termasuk siap saya juga insya yang Allah. mau ikut. Iya, Oke. insya Allah, insya Allah. Kemudian dari Pak Bayu Aryawan, ini agak panjang nih pertanyaannya. Oke, saya Ahmad Bayu Aryawan dari PPS 2 Peternakan Universitas Halu Oleo. Ini kayaknya nih partisipan yang rutin menghadiri Sultra Cerdas ini. Selamat malam Pak Bayu. Mohon izin bertanya,
pernah dalam sebuah video tentang pemakaian VR dengan video zombie secara nyata, bukan menggunakan animasi seperti tadi. Mereka mengeditnya seolah-olah kejadian tersebut berlangsung dalam dunia nyata. Jika digunakan dalam pendidikan, apakah baiknya menggunakan foto-foto dengan menggunakan sketsa nyata gambar tersebut? Selain itu, apakah gambaran seperti ini sudah dapat diimplementasikan? Silakan, Pak. Mungkin bisa diulangi, saya Iya. sedikit Ini, ya, Pak Bayu ini pernah melihat video tentang pemakaian VR dengan video zombie yang secara nyata, bukan menggunakan animasi yang nyata seperti tadi. Oh iya. Iya. Baik ya. Jadi saya sudah bisa tangkap. Ya, jadi itu mungkin dia menggunakan video 360 ya. Kalau tidak salah video 360 yang nanti mereka bisa melihat. Nah, di sini juga itu kita bisa membuatnya, Ibu Bapak. Jadi di sini sudah disiapkan juga ada binatang-binatang yang nanti secara nyata dalam bentuk 3 dimensi itu bisa kita gunakan. Jadi dia di animasi ini lumayan banyak yang sudah disiapkan. Ya, nih contoh saya ngambil yang komodo. Nah, ini ada komodo. Nah, jadi ini ada yang animasinya berbentuk statis, ada juga yang bergerak. Jadi seperti itu. Kalau untuk video 360 sebenarnya bisa juga kita masukkan ke sini. Ya, kalau kita ingin memperlihatkan kepada siswa, artinya ada kolaborasi secara nyata dunianya yang ada. Misalnya contoh, kita memperkenalkan tentang dunia hewan kepada peserta didik. Jadi kita akan membuat sebuah konten yang di dalamnya adalah berhubungan terkait dengan pengenalan hewan melata misalnya. Jadi kita buat satu konten yang di dalamnya semuanya adalah binatang melata. Nah, itu bisa jadi dan itu akan terlihat nyata ke peserta didik. Karena di sini Ibu Bapak, di sini kita boleh mengambil salah satu aset, kemudian ada pengaturannya. Pengaturannya itu adalah di sisi, saya coba lihat ya. Nah, contoh misalnya di sisi properti, nah, misalnya ini, nah di sini Bapak Ibu, di sisi properti ini atau aset ini, pada sisi properti ini ada yang bisa kita ambil secara langsung. Nah, atau ini di sini. Nah, hanya karena aset ibu gurunya ini tidak aktif untuk fitur dapat diangkat. Tapi ada beberapa aset lain yang itu bisa diangkat, bisa diambil maksudnya. Seperti itu. Nah, akan terlihat sangat jelas ketika misalnya Bapak Ibu memperlihatkan kreator ini, memperlihatkan scene ini dengan menggunakan alat bantu yaitu kacamata VR. Jadi itu memang akan secara nyata mereka berada dalam situasi yang telah kita buat. Nah, itulah yang makanya kenapa dikatakan sebagai dunia virtual reality. Jadi seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Bayu supaya nanti bagaimana konsep-konsep yang bisa Allah akan bisa memberikan manfaat. Karena kami terus terang Bu Tati bukan hanya di kalangan jenjang SD, SMP, jenjang sekolah menengah, tapi di perguruan tinggi juga sudah ada. Sudah ada yang berkolaborasi dengan pihak Milelab untuk menggunakan. Dan ada salah satu dari kami yang sudah masuk di pendekar itu berasal dari perguruan tinggi. Jadi pemanfaatannya sudah sangat-sangat antusias bagi para mahasiswa. Iya. Iya. Iya, baik. Mungkin ini Pak ya, ini ada permintaan dari salah seorang peserta, Ibu Rosdiana, minta nomor HP-nya Pak Amiruddin katanya. Oh siap, baik. Oke. Oke, saya coba
kirimkan di kolom chat ya. Iya, bisa Pak, silakan. Eh, Nah, setelah ini Pak Bayu kayaknya tertarik sekali dengan ini. Iya. Mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu hebat, insya Allah untuk memberikan manfaat ya. Ya, di kolom chat sudah ada. Di Pak Koordinator juga sama Bu Indah itu juga sudah ada. Oh gitu. Oke. Iya. Ya baik teman-teman, Oke. silakan jika ada yang ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Amiruddin di kolom chat, di chatroom sudah ada nomor Pak Amiruddin. Ya, sebentar Pak, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ini dari peserta. Ya, izin menginformasikan Bapak untuk presensi seharusnya sudah bisa dibuka ya, dan untuk sertifikat itu bisa dengan kalau mengisi lewat dari presensi itu sebenarnya sudah akan dikirimkan di email masing-masing. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengambil materi dan administrasi lainnya itu memang harus masuk ke e-learning Sultra Cerdas. Sudah tidak ada pertanyaan Pak Amiruddin. Kalau ada yang mau ditambahkan seperti yang tadi disampaikan, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi, Pak. Oh ya. Ya. Baik, ini sambil menunggu saya coba kembalikan ke slide ya. Ini ada kode kelasnya. Kita coba melakukan apa yang sharing ya terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan di viewernya seperti apa. Oke, saya coba stop sharing dulu ya. Ini mudah-mudahan bisa diikuti. Saya coba masuk dulu di saya coba ambil linknya dulu ya. Ini ada di Halo Bu Tati. Iya, Pak. Ya, ini sambil saya mencoba untuk bergabung di panduan juga. Ini mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya juga. Ini saya coba perlihatkan kembali. Nah, di ini ya, ada fitur viewer. Nah, seperti ini. Jadi sambil nanti kita akan melihat, ya, ini adalah tampilan dari viewer. Saya coba join. Ya, jadi yang pertama kita login dengan menggunakan apa namanya akun email kita.
Saya coba. Mudah-mudahan saya diberikan akses untuk masuk ke share screen supaya bisa kita lihat tampilan viewernya. Mungkin ini ya tampilannya Bu Tati. Iya, jelas Pak. Untuk yang fitur viewer. Ini kebetulan saya di akun yang satunya tidak bisa melakukan share konten karena mungkin tidak diberikan akses oleh Pak Bahar. Jadi sambil kita melihat ya, menyimak untuk tampilan bagaimana kita bisa mengakses fitur viewernya. Jadi yang pertama, ini kita menyiapkan akun. Nah, kita klik with Google. Yang penting pada dasarnya kita sudah melakukan instalasi ya. Di handphone kita sudah instalasi terkait dengan viewer itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa petunjuk yang sudah diberikan. Jadi pertama kita memilih akun Google kita, atau bisa juga kita menggunakan mode offline. Kalau ini ada kode yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru untuk kita lihat secara offline. Jadi di viewer ini para peserta didik tidak harus menggunakan internet untuk melihat konten-konten yang telah kita buat atau yang telah Bapak Ibu buat. Jadi mereka bisa melihat tanpa menggunakan internet. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah ada 3 tampilan viewer. Yang pertama, mereka bisa menggunakan mode VR. Mode VR ini adalah mode dengan menggunakan alat bantu berupa kacamata VR. Atau yang paling murah untuk kita dapatkan itu adalah Google Cardboard. Itu biasanya berbentuk kardus. Kemudian yang kedua, ini bisa menggunakan mode 360. Ya, mode 360. Tapi yang paling disukai oleh peserta didik itu ketika mereka tidak menggunakan kacamata, maka mereka menggunakan mode non-gyro. Mode non-gyro. Ya. Jadi setelah kita login dengan menggunakan akun, kemudian nanti kita akan masuk ke tampilan berikutnya seperti ini. Nah, yang berikut adalah ini hanya tampilannya saja. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk ke dalam fitur viewer, ya, fitur viewernya. Nah, di sini ada beberapa tampilan untuk Bapak Ibu bisa memilih, maka Bapak Ibu bisa memilih menu classroom. Ini ya, yang ini Bapak Ibu. Nah, kalau untuk tampilan-tampilan ini, itu adalah tampilan hasil kreatornya Bapak Ibu. Ya, yang ditampilkan di sini. Kalau untuk para peserta didik yang akan mengambil kode kelas yang Bapak Ibu telah bagikan, maka ini bisa mengklik menu classroom. Jadi seperti ini menu classroomnya. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik classroom, kemudian nanti di situ Bapak Ibu memilih kelasnya. Nah, setelah memilih kelasnya, maka Bapak Ibu akan diarahkan
menuju scene, ya, akan menuju scene dan mode yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi Classroom ini adalah tempat-tempat yang sudah berisi konten-konten yang sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah membuatnya, kemudian Bapak Ibu menggunakan email Bapak Ibu yang aktif tadi di kreator, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke viewer ini, akan melihat juga tampilan-tampilan dari apa yang sudah dibuat. Nah, setelah itu untuk dapat berkomunikasi dengan scene yang telah Bapak Ibu buat, maka Bapak Ibu diminta melakukan join. Nah, yang mana joinnya? Join itu berada di bagian tengah Ibu Bapak. Yang ini ya. Ini kita klik join, kemudian kita tinggal masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, setelah kode kelasnya kita masukkan, kita tinggal mengklik join. Setelah itu sudah bereksplorasi di scene yang Bapak Ibu telah buat. Jadi seperti itu. Mungkin ini karena kita dibatasi waktu juga, secara gamblang mengenai virtual reality untuk Milea Lab ini, kami mohon maaf. Insya Allah di lain waktu di sesi pelatihan secara full time ini semuanya akan bisa kami sampaikan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Tati. Saya kembalikan ke Ibu Tati. Iya, baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi kita pada malam hari ini, dengan mengaktifkan icon raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan pada chat room. Untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil mengisi presensi, silakan untuk mengcek emailnya masing-masing. Harusnya sertifikat sudah masuk ke email Bapak Ibu yang dimasukkan pada saat mengisi presensi. Untuk administrasi lainnya silakan untuk masuk ke ke link e-learning Sultra Cerdas. Oke, saya jadi grogi nih. Oke, saya cek lagi kalau masih ada pertanyaan. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Ya. Sudah ada juga Mudah-mudahan ya, sudah ada juga nomor Pak Amiruddin di chatroom bagi Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Amiruddin. Iya. Jadi insya Allah kami menunggu dan sekedar informasi Ibu Bapak untuk kegiatan kami pendekar VR ini insya Allah bulan Februari sudah ada pelatihannya dan kemungkinan besar itu akan dibuka secara umum antara kami dan pihak Milea Lab serta Hyper. Itu ada kerjasama mereka. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk memberikan materi secara penuh. Mungkin saja ketika Ibu Bapak punya kesempatan bisa mengikuti pelatihan tersebut sehingga Bapak Ibu akan secara gratis akan mendapatkan akun premium setelah mengikuti pelatihannya. Seperti itu. Oke. Kalau akun premiumnya itu selamanya Pak atau ada waktunya? Nanti kita sharing. Jadi ketika nanti Ibu Bapak sudah mengikuti sesi pelatihan dan akun premiumnya itu akan di cross check oleh pihak Milea Lab ketika konten-konten atau scene-scene yang Bapak Ibu buat dan secara aktif menggunakan pihak Milea Lab, kemungkinan besar Ibu Bapak akan digabungkan ke dalam komunitas pendekar VR. Nah, jadi pendekar itu sebenarnya ada kepanjangannya. Ya. Bukan pendekar yang jadi pendidik ambasador kabupaten kota. Oh, pendekar Pak ya? Pendidik
Iya, pendidik kabupaten kota ambasador kalau nggak salah itu pendekar. Pendidik Kabupaten Kota Ambasador. Ya. Saya pikir Iya, yang itu Pak, yang bisa berkelahi. Bela diri. berkelahi berkelahinya di itu di apa di kreatornya nanti. Siap, siap, siap. Oke Bapak. Oke. Jadi insya Allah nanti saya bisa ketemu Bu Tati, Bu Indah, Pak Bahar, dan Bapak Ibu yang lain Kalau di Pak, kegiatan. kalau ada informasi untuk link mengikuti untuk pelatihannya insya Allah Pak, karena saya belum pernah mengikuti pelatihan ini. Oke, baik. Insya Allah nanti akan kami informasikan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin close Pak dari Pak Amiruddin terkait materi kita pada malam hari ini sebelum saya tutup. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin untuk penyampaian materinya belum secara maksimal kepada Bapak Ibu, dan harapannya insya Allah materi ini akan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu dalam peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Terakhir, statement kami selalu memberikan kesempatan, kami selalu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu terkait untuk proses dan bagaimana cara belajar dengan virtual reality, karena pada dasarnya virtual reality ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di masa saat sekarang ini, karena memang kondisi pembelajaran berbasis teknologi, apalagi ke depan nanti kita akan masuk ke dalam dunia metaverse, dan salah satu bukti nyata yang bisa kita ambil adalah kegiatan yang berhubungan dengan virtual reality. Terakhir dari saya, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah memikirkan umur kita, karena pada dasarnya umur tidak berpengaruh terhadap kita untuk terus giat belajar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amiruddin yang telah membersamai kami pada hari ini, pada Kamis malam ini di episode ke-105 Sultra Cerdas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir pada malam hari ini. Saat ini di room ada 113 peserta, sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama tanpa batasan umur tentu saja seperti yang dikatakan oleh Pak Amiruddin tadi. Jadi belajar dan terus belajar untuk peningkatan profesionalisme, untuk peningkatan kompetensi guru, dan untuk kualitas perkembangan kualitas peserta didik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya Tatia Sarawati Asana. Terima kasih teman-teman panelis yang sudah hadir. Terima kasih Teh Umi Lestari yang sudah menyediakan Webex, room meeting Webex pada malam hari ini, dan Pak Bahar selaku koordinator Sultra Cerdas yang sudah memfasilitasi juga kegiatan ini. Terima kasih Pak Amiruddin sekali lagi. Semoga tetap sehat Bapak, sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk teman-teman yang masih mengisi presensi, kan masih ada banyak waktu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa presensi setelah mengisi presensi di email